لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. وأزال الغنى وزوده بالقوة والعدة للسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أعزائي، قبل كل شيء أود أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والله ربنا عز وجل دائما أبدا يحثنا على تقواه في السر والعلانية قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي الأحبائي، saudara dan hadirin hadirat yang tua dan berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu dalam pengajian bulan yang lalu saya tidak datang karena waktu sangat terdekat, dekat dengan waktu Aid al-Adha. Jadi saya datang karena baru beberapa hari kita hari raya sudah Ramadan, alhamdulillah. Namun hadirin yang berbahagia, saya mengajak kita benar-benar untuk menjadikan pengajian ini ajang untuk ilmu. Jangan biasakan mendengar tidak ada. Sebab sehebat apapun kita, yang kita tidak itu bilang bisa memperlaku yang menerima itu. Karena saya 5 menit lagi. Kita masih asyiknya bertahun-tahun berceramah. Kadang tak ada ilmu ini berputar. Nur, hikmah, bermata. Yang mengangkat manusia jadi orang yang punya kelebihan dalam bumi ini, dia tak kena mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 113. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah turunkan kepadamu, O Muhammad, Al-Quran dan hikmah. Allah ajarkan sunnah. Dan Allah ajarkan kepadamu wa'allamaka ma lam takun ta'lam, ilmu yang sebelumnya kamu belum tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dengan demikian, O Muhammad, karunia Allah kepadamu sangat agung. Kalau kamu menerima karunia Allah yang sangat agung, belajar Quran, belajar sunnah, belajar ilmu yang kita belum tahu, tentu yang berguna. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setelah baca beberapa doa, lalu beliau membaca, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi kita setiap kali minta, pertama yang beliau minta apa? Ya Allah, sesungguhnya diriku belum betul-betul keadaan dan nilai dia pun begini. Ini sesungguhnya aku as'aluka 'ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, yang halal dan baik. Ketiga, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Yang lebih nak puluh, puluh yang mesti ada apa daripada yang lebih. Ini nak saudara, hanya lebih keperluan dia lalu dia tidak boleh.
Perkara ilmu yang manfaat, bermanfaat ilmu yang berguna. Kita bisa ibadah dan ibadah kita bagus diterima, berkesan di dalam hidup kita. Yang kedua, rezeki yang baik. Ilmu yang baik akan menghasilkan rezeki yang baik. Ilmu yang tidak benar menghasilkan rezeki tidak benar. Ilmu yang berguna, rezeki yang baik. Yang ketiga, amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Yang ketiga, ada yang lain kita akan terima. Lihat apa yang kedua masa. Rezeki apa yang diterima? Mana lain kami? Ada kaitan dan korelasi antara ini dengan rezeki dan amal. Rezeki yang haram tidak akan baik untuk badan dan amalan kita ditolak. Rezeki yang haram membuat amalan tidak diterima. Maka pagi-pagi telah berdoa. Janganlah ini saudara. Rasulullah mudah ini. Mudah ini. Kita mudah apa? Saya dan mudah apa? Mudah kebodohan. Rasulullah mudah ilmu masih berdoa tiap pagi dan Allah memerintahkan Rasul kita untuk selalu berdoa supaya Allah beri ilmu yang baru. Coba kita lihat surah Taha ayat 114. Ini kami hantar bahasa Indonesia adalah mustahil. Itu dibangun langsung. Kita kalau terang, itu muncul cuma. Kita kalau terang bekerja, kita ayu terang bekerja. Mungkin sangat berbeda. Coba saya lihat atas firman. Ini saya sambung sampai di sini. Kalau habis, ya berdoa. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Itu Allah firman pertama. Maka Maha Tinggi Maha Mulia Allah, Sang Raja yang sebenarnya. Penguasa yang sebenarnya adalah Allah. Dalam tafsir dikatakan, kenapa Allah disebut penguasa yang sebenarnya? Sebab Dia sendiri menciptakan dunia, bumi, langit semua, dan Dia sendiri menciptakan kerajaan. Dia mulku. Dia dari segi khalqan Dia sendiri. Nah, itulah Dia sebenarnya. Yang kedua, tasarrufan, mengatur, mengendalikan Dia sendiri. Yang ketiga, musnah. Akhirnya semua kembali kepada Dia. Seorang presiden pada kata ini, pada tempoh ini, pencari syarat. Milik Allah. Dia hanya semata bukan milik. Dan Dia tak bisa atur. Balik bicara ini, bicara-cara yang musuh, tak bisa atur. Akhirnya itu orang. Tapi penguasa yang benar, Dia ciptakan, Dia atur, dan akhirnya kembali miliknya yang kembali mau diapakan terus. Maka kata Allah kepada Rasul, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka Maha Mulia Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, the real king, the real pemilik. Dia penguasa. Satu. Kedua, Allah katakan, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Yang kedua saya ingatkan, jangan tergopoh-gopoh kamu mengajarkan Quran sebelum selesai Allah wahyukan.
tandanya Pak Teo. Jangan tergopoh-gopoh orang muslim mengajarkan Quran kepada umat sebelum kamu paham. Nanti sesat menggapar radar-radarnya. Baik. Kalau hari salah masuk, banyak sekali orang salah. Saya lihat 80% hadis salah bahasa, doa salah, hadis salah. 80% saya lihat. Saya belum layak bekerja hukum, tak ada layak dalam perlu. Dan ini saya ini orang khusus ini, dia akan ambil berdiri. Wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkan oh Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu, ilman nakirah sebanyak-banyaknya. Kalau pakai alif itu sudah jelas ilmunya. Kalau pakai nakirah itu luas. Seperti Allah katakan kepada Nabi Dawud dan Sulaiman, "Wa atayna Dawud wa Sulaiman ilma." Ilmu. Nabi mudah ilmu. Setiap hari minta tambah ilmu. Setiap saat Allah subhanahu sebagai tambah ilmu. Kita mudah kebodohan, bertahun-tahun tak belajar ilmu. Orang bawa ilmu nggak mau ambil. This is the problem. Muskilah ya Syekh. Muskilah ya Fi. Kenapa masalah? Banyak masalah. Allah mempertanyakan di dalam surat Zumar ayat 9. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Tanyakan oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Karena tidak semayang Allah. Itu tidak semayang. Apakah Allah sudah tahu? Kenapa harus bertanya? Subhanallah. Maksud Allah bertanya supaya kita berpikir, dan maksud tujuan dari pertanyaan adalah masalah disebut wa faidatul istifham an nafi. Faedah pertanyaan di sini untuk menolak bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Faedah pertanyaan di sini menurut ilmu ma'ani disebut dengan faidatul istifham yufidul nafya, bermaksud tidak pernah sama. Saya lihat lagi dalam surah Al-An'am ayat 150. Kali. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi al-dhulumatu wan-nur. Tanyakan oleh Muhammad, adakah sama orang buta dan orang tunduk? A'ma wal-basir. Adakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Kan semuanya belum dapat. Atau hal tastawi dhulumat wan nur. Adakah sama kegelapan dengan cahaya? Surat Al-An'am ayat 150. Di sini Allah menafsirkan orang yang tidak punya ilmu dengan orang buta. Walaupun banyak orang buta yang terbuka. Buta sebenarnya buta. Dan orang yang berilmu diumpamakan seperti orang yang bisa melihat. Ilmu itu ditafsirkan dengan nur, kemudahan itu ditafsirkan dengan kegelapan. Jauh. Karena itu kaum muslimin. Saya ingatkan ayat pertama turun surat pertama Iqra. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah lakukan pertama wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan semua nama dan manfaatnya. Nabi terakhir, Rasul terakhir kata oleh Allah, ucapan pertama dengan Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Iqra. Perintah membaca, perintah mencari ilmu. Di sini dibagi tiga oleh para ulama. Dalam surat pertama, ayat pertama ada 5. Ada 3 perintah menuntut ilmu. Ini belum masuk pelajaran, cuma baru mukadimah. Pertama, utlubul ilma, carilah ilmu. Kayu ta'laman, supaya kamu tahu anna lihadzal kauni huwa, bunyi alam raya ini khaliqan, ada yang mencipta. Kedua, khaliqan, mudabbiran yang mengatur, mustajjiran yang menjalankan. Yang sana'i ila al-ardi, yudabbirul amra min sana'i ila al-ardi. Dialah yang mengatur urusan dunia. Belajar kaum manusia, belajar dengan sungguh-sungguh, buat pembahasan, buat penelitian, supaya kamu tahu alam raya ini ada penciptaan, ada pengaturnya, ada yang menjalankannya. Kalau ilmu belum sampai kepada ketetapan dan keyakinan dalam dadamu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan yang membuat, kalau ilmu belum sampai, rugi kamu belajar. Jadi yang penting sekali kita belajar ilmu pertama. Talabul ilmi lil bahthi wal iman, supaya kamu meneliti, memberikan, meneliti, sehingga sampai pada kesimpulan iman. Minyaman bau. Walaupun profesor, walaupun doktor, kalau dia belum sampai pada titik yakin bahwa Allah mengatur ini semua, kalau dia belum yakin, kita bilang begini. Begini, walaupun S3 atau S7 kalau ada S3. Jika ada S7, begini. Kedua, utlubul ilma, carilah oleh كيف تشكر وتكون عليه. Jadi talabul ilmi pertama dari bahfi wal iman, yang kedua disyukri wal irfan. Cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kamu menjadi insan yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Allah katakan, "Iqra rabbukal akram." Membacalah olehmu Tuhanmu, Rabbmu sangatlah pemurah. Apa pemurahan Allah? Pertama, menciptakan kamu. Kedua, memberi segala keperluan untuk hidupmu. Ketiga, memberi hidayah dan memutuskan Rasul dan mengirimkan kitab suci supaya kamu tidak sesat. Akram, sangat-sangat pemurah Allah. Memberi 3 nikmat, 3 kelompok nikmat yang sesungguhnya kalau kita hitung oleh Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah semua, kamu tidak akan sanggup. Nanti hanya cabiru, tetapi kita bukan dia kelompok. Nikmat pertama, nikmatul khalqi, nikmat Allah menciptakan kamu, ya tahu. Karena bukan dengan Allah, karena mudah dan dengannya, dan yang ada dengan Allah. Kedua, nikmatul indah, Allah berikan segala keperluan hidupmu dari udara, cahaya, kegelapan malam, diberi tenaga, diberi kekuatan, diberi kawan hidup, diberi keturunan, diberi harta, diberi kedudukan, diberi. Wa atakum min kulli ma sa'altum, Allah berikan kepada semua yang kamu perlukan. Ini nikmat indah, nikmat fasilitasi. Akram, jangan melihat Allah. Jadi, kalau kemudian begitu melihat, nanti kalau itu susah. Supaya jangan susah, genaplah, lengkaplah dengan Allah dengan diturunkan Rasul dan diturunkan kitab suci yang disebut nikmatul huda wa rasyad, nikmat yang dituju dan diberi dengan tidak susah. Jadi, menuntut ilmu
yang kedua ialah supaya kamu tahu bersyukur dan kamu menjadi orang yang berilmu. Disyukri wal irfan. Pertama, lil-bahthi wal iman. Supaya kamu bisa memiliki mubarizah dan sampailah kepada kesimpulan iman. Kedua, supaya kamu bersyukur. Ada yang berlaku. Dia dengan Syah. Kurang mengatakan. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, alam tahu, tidakkah kamu lihat? Surah Luqman ayat 20, ayat 22. Alam tahu anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wasalla alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan ayat 20? Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan ada di bumi? Sakhara. Nupina Allah tahu. Nupina Allah benar. Nupina Allah true. Nupina Allah laut. Nupina Allah binatang kepada kata khalifah. Sakhara lakum. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Wassallallahu alaikum ni'amahu. Allah lengkapkan nikmatnya zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Coba lihat surah Luqman ayat 20. Alam taru kaifa khalaqallahu, alam taru kaifa alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Para ulama mengatakan gini, rupanya penduduk yang ada di langit dan yang ada di bumi Allah berkata, itu adalah dua yang berikut. Dua tujuan. Pertama, at-tasghiru lit-ta'rif. Allah tundukkan semua masalah hiburan, semua pada kita. Termasuk mana duduk di Allah dalam. Ini adalah kerana yang ada betul. Yang pakar anak, pakar kami, pakar itu, ialah berhubung. Minyak anak duduk Allah. Habis ini, habis kita orang ini, habis ini. Tapi nak dulu Allah, sakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Untuk apa ditasbih? Pertama, ta'rif Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu bahwa semua apa yang tercipta ini adalah penciptaan. Memang dia berhak. Jadi tazkir oleh Allah ditarif karena Allah ingin memperkenalkan dirinya ta'rifan bi nafsihi annahu ilahan min annahu ilahun wa bi annahu rabbun wa bi annahu khaliqun mudabbirun musayir. Yang kedua, lihat Allah tunjukkan semua ini untuk memuliakan engkau wahai sang khalifah. Jika engkau diberi tugas dapat menjalankan dengan baik, udara sudah ada, cahaya sudah ada, waktu malam diberi kegelapan supaya kamu bisa tidur, diberi harta, diberi keturunan, diberi pangkat, diberi segala sesuatu untuk khalifah. Allah memuliakan engkau. Wa karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqahum at-tayyibat. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kami beri kemampuan dia menjelajahi darat dan lautan. Malah sekarang sudah. Dan Allah beri dia kemuliaan. Dan Allah muliakan mereka di atas semua makhluk Allah. Ditakrim insan yang mulia ini, insan yang mukarram karamnya, dimuliakan pada Allah dengan ditunjukkan matahari bulan. Jadi para ulama mengatakan perintah mencari ilmu pada fitrah itu yang kedua adalah lil syukri, supaya kita bersyukur kepada Allah, wal irfan dan banyak ilmu. Yang ketiga, fitrah Allah berkata alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana. Allah akan mengajarkan kepada manusia apapun yang dia belum tahu. Kita dengar
dua arti. Siapa yang mau belajar, namanya insan, walaupun kafir Allah ajarkan. Yang namanya insan, adalah insan. Tapi yang menonton, antara Injil, paling Injil itu kayak ini, walaupun Injil, yang namanya insan, walaupun akal yang kau lagi pun berhenti, lagi pun yang lain itu menjadi adalah insan. Orang ajar apa kan? Orang kafir Cina ya pun apa kan Cina? Tapi dia orang apa menjadi andalan insan? Sama. Arti yang kedua kata Muslim. Jika kamu insan belajar bermacam-macam ilmu lalu kamu jadi sarjana dan sangat pintar. Tapi banyak ilmu yang tidak bisa dipahami oleh akalmu, tidak bisa dijangkau oleh nalarmu, maka saat itu jangan jadi kafir. Tetapi kamu ikutlah wahyu Allah. Kalau berada di wahyu dan Quran, kamu cari ilmu berdasarkan wahyu, Quran dengan dan itu cukup. Betul. Sempurna orang belajar ilmu Allah. Tiga macam. Yang keempat yang dilarang, karena innal insana yatgha mustaghna. Sekali-kali tidak. Manusia ini sungguhlah berbatas kalau dia merasa dirinya serba hebat. Jangan cari ilmu untuk buat senjata dunia, untuk bunuh manusia, membunuh bangsa-bangsa yang mulia, untuk merampok tanah orang seperti kejadian di Palestina, untuk menguasai tanah orang, mengusir orang, memperkosa anaknya, membakar istri, menghabiskan berusaha. Jangan untuk toya yang mencuri dan menguasai orang. Jangan gunakan senjata berdasarkan ilmu yang kamu capai untuk menguasai gas orang, minyak orang, kekayaan orang yang besar. Seperti di Irak, impor saudara saya dijauh minyak dan Amerika. Itu kan berata salah. Kamu salah dan dalam sini. Ini dilarang. Cari ilmu nomor 4 ini. Untuk merasa diri terlalu hebat lalu menjajah orang-orang itu dilarang. Nah, kita dilarang. Kita diberikan ilmu itu. Kita juga tertulis pribadi. Kalau itu dia guna tertulis dia itu. Tapi nasi lama yang sehari udah ada Malaysia. Kalau pasti hijau dan payawai, hanya pendapat. Payawai. Hijrah itu bukan modal mereka. Sudah 75 tahun, jangan dikuasai, dirampas, diperkosa. Tidak boleh sama seseorang kita. Saat itu tidak bijak, tidak pasti. Hanya timah, satu orang. Bukan boleh perpanjangan. Habis mungkin kita. Kelemahan kita pertama kita tidak kuat iman, kedua tidak kuat ilmu. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat kamu berderajat atas orang lain sebab iman dan iman. Lemah kita di sini. Kalau saya bahas, tapi saya akan bahas. Baik, hadirin berbahagia, putih sekali. Nyomnya, orang yang infokus, saya akan buat laptop. Saya simpulkan, dilihat, ditulis. Kalau itu bersama, bersama yang lain itu. Putih, ini berbuka lagi. Jadi turun dia terutama nasi yang belum dapat itu bertulis. Itu beberapa nanti. Baru video baru mundur kan. Gimana sampai? Jadi pengusaha dia betul ini.
Ada pun juga. Kenapa kok? Katanya gitu. Yang berdua harus tahu dan beri. Baik. Berapa macam ini? Yang saya berani. Ini memang sebenarnya macam hanya ada 60. Tapi dia berjuta macam dari lain. Ini anak kota, dulu. Ilmu pertama, ilmu billah, ilmu tentang Allah. Akidah saya. Kamu dengan Allah yang husna, kamu sifat Allah yang husna. Kamu dengan beribu. Kamu tauhid yang ilmu tentang Allah, ilmu billah. Saudara, yang demi Allah fardu ain. Fardu ain hanya ilmu. Sebab yang bergerak anak yang harus beriman, yang berilmu, makrifat kepada Allah. Kedua, ilmu bi ahkamillah atau bi manhajillah. Ilmu tentang hukum Allah dan ilmu tentang peraturan hidup yang dibuat oleh Allah. You people there, walaupun Nabi, bukan dia ulama, asal di ma'rifatullah. Dasar pertama kita beragama mengenal Allah. Tidak bisa beragama kalau tidak mengenal Allah. Kata asal kami jalan. Berjalan mereka kemudian melanggar itu kita. Kata dia, nak belum sangka. Kedua, aslul ibadati, langkah pertama atau modal dalam beribadah ma'rifatu ahkamnya, mengenal peraturan Allah yang disuci, wudu, salat, wudu, salat, sampo, salat, urusan namaku. Itu mengenal peraturan Allah supaya kita benar di dalam beribadah dan berperilaku. Ini juga fardu ain. Karena sama terburuk, sama itu ilmu bikhalqillah, ilmu tentang makhluk Allah. Di mana makhluk Allah? Pertama manusia. Kita tahu ilmu tentang manusia, tentang akan manusia, tentang cara atur manusia, tentang latihan manusia, tentang perubahan penyakit manusia. Ilmu bikhalqillah. Yang kedua tentang binatang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, batu, pasir, tambang yang kecil. Tambang gas, tambang ini, tambang batu-batu. Antariksa, penelitian berjuta-juta ilmu keluar pada bahagian ketiga. Ini fardunya disebut fardu kifayah. Bukan dari ulama, tidak ada ulama. Aslul din ma'rifatullah. Modal pertama kita beragama mengenal Allah. Aslul ibadah ma'rifatu ahkamillah. Modal pertama kita beribadah memahami hukum Allah. Modal pertama tertib hidup dunia. Wa aslu salah hidup, tertib dan makmur di dunia ialah mengenal ilmu tentang makhluk Allah. Amerika, China, habis itu tambang buat beberapa dunia yang faham. Karena yang ilmu empat negara Aceh kelompoknya semua yang akan habis, tidak akan habis. Lebih besar Venezuela dan lebih besar pada Saudi Arabia. Cuma 86 kilo di Pidijaya, di Aceh semua. Tapi kita tidak punya itu. Jadi itu kami Cina yang itu kedua-kedua itu dia punya. Karena hanya penuh. Ilmu yang berada di makhluk Allah. Padahal bukan Allah, bukan dari kalau Allah pun tak pilih Allah jadinya. Kalau kamu berdoa, tapi hebat. Betul kamu ada yang boleh. Macam tapi boleh. Lemah tapi lemah sangat berdoa. Lemah ni boleh.
dulu belum kasih dulu. Yang nanti baca ada itu, bukan tentang Allah. Hanya itu besar. Waktu dulu dua minggu ada mengajar. Kita orang kita aslu salah itu modal ketertiban itu mengenal manusia. Rumah dia itu berarti kita akan tiba. Dan buat benar kasih dia suami. Cekcok. Cerai buku hari ini di Indonesia. Ya orang cerai buku 80%. Bercerai pasangan-pasangan muda. Cekcok. Karena tidak bisa ngatur manusia. Kerana belum. Kami yang lakukan dengan kamu, benar. Anda hanya jatuh dia jatuh mati, dia jatuh mana? Baik mana? Baik. Anda ini, sekarang kesimpulannya yang paling penting sekarang dengan Allah. Dulu nak beli sama-sama tak perfect, sama-sama tak nak. Kata tadi menceramah, kamu belum kaji boleh, kaji no, budaya jadi injas, dari mendengar mawa'id menjadi injas, mawa'id itu nasihat dan pelajaran, menjadi injas satu prestasi dalam hidup, sarubah menjadi. Lalu di mana tengok anak kau bilik anak ini aku cuba. Lu kalau tak ini bukan lembaga lagi orang NGS ada dulu. Mana ibu dia berpotensi yang nampak murid. Elemen pun menerima pembacaan anak santri atau pelajar harus sehat. Itu al-jasad badan sehat dan juga kreatif. Biar kita anak doa, anak malas, anak pengemis, kerja mencari rezeki dengan pilihan dan pulangnya. Itu pendidikan Islam pertama. Cara sehat Islam. Pendidikan guna HP, guna rumah lagi, guna motor. Kan yang ada rumah. Kalau manfaat Allah, yang punya apa? Pulang di mana? Lu lepaskan. Itu mereka itu kan betul. Yang buku, bersehat. Kemudian dia bekerja, kreatif. Hidupkan potensi badannya. Sehat badan, apa yang sehat dan mental. Ini kamu boleh kalau orang dalam kandungan mak ada buku beliau mak, ada buku kerja, ada buku berhenti. Apa ini? Hanya kita ada buku ini, ada sesuatu ni. 30% ini kampung tu, di pura-pura perbawalan malam, kau sakai tu. Okey, kita tak ramai anak apa ni? Pelanggan rumah ni, kau salah tu. Potensi yang kedua, ilmu ilmi. Akai cara dan aku memberi. Aku ada dan pun bicara dengan mana? Quran yang berkata dan 1000 ayat yang berkata betul-betul 1000 ayat dan 1000 ilmu yang dua menyusun cara makan itu mereka bukan doktrin yang nampak tidak begitu. Itu masuk guru-guru. Kita dapat. Lebih ini. Sakit guru-guru majar. Aci bila pada rumah. Sarwani. Ini punya dua orang. Besok dia orang itu panil besar. Maka dua. Mana sih? Bukan luasnya dan
Sulaiman namanya, dalam bahasa Sulaiman yang keluar tulang. Makanya kuat. Diteliti oleh para ahli yang mengatakan ternyata di sini rahasia Allah yang besar. Bahwa dengan tangan inilah manusia bisa membangun kebudayaan. Dengan tangan, dengan jari ibham ini, apa namanya? Ibu jari. Dengan ibu jari lah manusia berilmu, berbudaya, bisa membangun ini. Rahasia jari. Anda bila tidak ada jari ibham, jari ibu jari ini, semua ini tidak ada manfaat. Akhirnya coba jadi benar kayak ini. Akhirnya mak parang dia yang lain. Akhirnya coba lagi, akhirnya mau dulu. Di sini rasa. Jadi otak manusia mau bangun, mau ilmu, mau teknologi dari sini. Di sini tidak rahasia. Ini bulan belau, oke. Baru begini. Aci dia boleh patah nak pakai galon. No. So dia boleh anak pakai. Atau mata. Atau cuncau. Atau so boleh. Karena rahasia ilahi di sini. سر من الأسرار الإلهية موجود في وصل نصال الإلهام. Subhanallah, mana orang cakap termasuk bulan-bulan. Kalau berdoa bulan kepada manusia, itu nanti kau 5 juta. Yang pasang adalah tempat yang paling kaya. Dan paling hayung memenuhi ubat, akar, saraf. Lagi sama makhluk itu. Bapak yang terkena inon berlaku paling kurang tunjuk dia. Menurut lagi dia mulai inon juga. Dan ibu mendu semua dan paling inon anak ibu buat dapat lagi tu anak. Kami itu, ada isi seperti itu. Pakai akal yang lulus. Satu penciptaan yang disebut aksana di asani takwim. Sama sebut. Cuma saya mereka tidak punya iman dan tidak punya iman. Demi buku itu Yuna sempat dia terpindah dengan fokus. Itu loh yang itu membuat kesimpulan mereka. Yang report. Sebab hakikat iman lupa. Nah dia hakikat iman. Hakikat iman. Jadi kalau udah beriman, tapi hakikat iman apa dulu? Hakikat iman, hakikat iman ayat al-abdu rabbahu alladhi yu'minu bihi ma'rifatan tasulu bihi ila al-yaqin wa ila maqam min al-ihsan. Hakikat iman, seorang hamba itu dia mengenal Rabbnya, Tuhannya yang dia imani. Dia mengenal Tuhannya yang dia imani, bukan tidak mengenal Tuhan yang dia imani. Dengan satu kenalan yang dapat membuatnya kepada keyakinan yang benar dan mengangkat dia kepada derajat Islam. Itu hakikat iman. Saya mencoba yakin dan mencoba derajat Islam. Mencari puja kepada antara yakin dan syahadat, antara syahadat dan kebodohan. Contoh lebih baru. Kalau saya coba untuk berprogram sama. Saya tahu ikut seter ya, kena kedatan kilometer. Kadang-kadang naik mobil warna merah,
Blend ila itu. Menyorang pakai betul bertanda apa yang hiasan beriko itu hiasan blend ila. Ini kebenaran. Apa yang hiasan betul? Ini namanya al-jahalah. Keliru naro ikut, yang menurutnya. Kalau istilah mana? Istilah berkata, yang keluar ban, bukan keyakinan. Bukan istilah kaji itu kamu. Oh itu lagi kamu yang ben. Warna merahnya karena kabel ni, ini. Yang istilah apa yang ikut wasangka, waham dan ban. Yang istilah itu mana? Istilah itu wasangka, istilah itu ilmu. Betul benar meyakini nyukup benar. Sebab tanya yang mana dari kayakini yang takdir ilmiahnya tak hukum segala sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ada dalil. Kalau tidak ada dalil bukan. Kalau bukan sebenarnya berarti waham atau bodoh. Hanya terus yakin di masalah itu. Yuk yang kuliah betul baik dalam masyarakat. Hanya terus yakin dengan Allah, dengan akhirat, dengan Nabi, dengan Quran. Hanya terus yakin. Betul. Yang kedua, hanya biasa. Hanya terus taraf biasa. Biasanya perkara Islam, perkara iman. Jika Islam itu apa? Tanpa mudah wahana Allah. Kamu beribadah kepada Allah katakan kamu melihat Allah. Bila takun sama Allah dengan aku, yang mana kita Allah kaya Allah mereka hanya kita. Saya pada menunduk solat aku wajib lagi-lagi kami Allah. Karena hanya Allah saya yakin Allah milik. Ini biasa. Hanya terus, hanya terus. Semakin kita mengenal Allah, semakin cinta, semakin taat, semakin takut, semakin malu kepada Allah. Mana-mana. Dan yang dia Allah hilang. Dibuka dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah ulama. Ini kemudian dia bawa satu lagi ulama. Yang namanya ulama itulah yang takut kepada Allah. Bila ada ulama tidak takut kepada Allah, berarti dia betul-betul kayak bohong lagi kayak itu. Kayak itu belum setelah kayak itu, kayak itu nabung, kayak itu balik, kayak itu. Ada bohong kayak itu. Ada bohong. Atau bagi kita belum tahu. Sesuatu dalam boleh terus dan menolak. Jadi belum kita mengenal Allah belum tahu. Itu nak bolehnya jujur 20 dolar dia mau mencoba. InsyaAllah besok dia tak main. Bukan tu wajah lagi. Itu boleh. Kamu boleh. Menurut kita ada yang kita tunggu, kita ada yang tidak berkenan. Sebab sedih dalam bulan cakap sedih, tapi tidak. Letakkan di bawah, kemudian kasih. Dia masih pukul dia kami cuba mana? Kenapa? Karena dia banyak yang Assalamualaikum.